Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika Chang. Kembali lagi bersama aku Erika dan Melody. Iya, Melody Chan. Melody Chan. Gemes banget sih. Pokoknya kayak orang Jepang deh aku. Iya, makanya orang Jepang. Semua guys yang muncul di Erika Chang aku panggil bla Chang. Chang gitu ya. Cowok pun semua aku pakein Chang. Oh iya. Kan gemes. Oke, jadi ini video lanjutan dari video review snack Jepang dan this or that video sebelumnya. Kali ini kita mau ngadain Q&A session. Wow. Yay! Q&A. Yes. Jangan susah ya. Enggak kok. Ini, Jangan menjebak juga ya. iya, tenang aja. Ini pertanyaannya dari followers Instagram. Oh, oke. Mungkin mereka kan kayak banyak yang kepo sama Kak Melody ya kan. Sama kamu juga dong pasti. Aku mah udah sering Kak Q&A sendiri. Iya. Kan kapan lagi bisa nanya-nanya ke Kak Melody. Oke. Kesempatan super langka nih guys. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama. Apa first impression kalian masing-masing? Aku kamu gitu ya. Iya, aku ke Kak Melody, Kak. Oke. Kalau Erika dulu, oh ini ada turunan Jepang gitu ya. Oh iya, pantas bening gitu kan ya. Terus apa namanya kayaknya baik deh gitu. First impressionnya pas kapan sih Kak? Audisi atau? Pas audisi deh kayaknya. Sebelum aku masuk. Tapi kan ya? pas misalnya kamu masuk juga kan aku pasti tahu misalnya kandidatnya siapa aja gitu loh. Pasti lihat kan. Oh ini. Audisi Gen 6 ya tapi. Iya. Yang Gen 4 Kakak nggak belum tahu ya? Gen 4 Iya, yang sebelum kamu. Aku ikut audisi Gen 4. Nah, aku nggak lihat Oh, nggak karena kalau misalnya Gen 4 kalau nggak salah sama yang lebih banyak yang atas-atasnya lagi gitu loh. Kamu ikut ya? Iya. Oh, nggak tahu ya Kak? Aku nggak. tahu atau nggak? Aku lupa kali. Aku nggak jadi di tengah-tengah. Oh gitu. Iya. Karena orang tua aku belum ngizinin. Aku masih SMA. oh oke. Jadi harus selesai dulu sekolahnya. Iya. Ya? Kan kamu juga gara-gara harus kuliah kan? Iya. Oke, first impression aku ke Kak Melody itu aku first impression yang pas awal lihat di layar apa langsung ketemu? Kayaknya ketemu face-nya? aja deh. Ketemu deh. Kalau first impression aku pas ini wawancara yang pas pengumuman member Gen 6 kan Kak Melody yang bacain tuh Iya. siapa aja yang lolos audisi. Dari situ aku pertama kali lihat Kak Melody secara langsung gitu ya. Oke, terharu gitu Kak. Soalnya kan Kak Melody kan orang yang selalu aku lihat di ini ya di layar ya kayak di YouTube video klip JKT gitu. Terus kayak wah ini ternyata orang aslinya ternyata nggak ada bedanya sama di video klip. Oh iya? Iya, jadi benar-benar yang secantik itu gitu. Masa sih? Seriusan, aku kira Bisa kan aja. Ini pasti ada maunya nggak? enggak dong, beneran. Terus kayak imut banget gitu. Kelihatannya tapi nggak imut ya kalau di kamera ya? Enggak, katanya tuh dewasa banget kan kalau di kamera. Oke. Terus ternyata pas ketemu tuh kayak yang cute gitu. Iya, orangnya. banyak yang bilang sih kalau itu. Iya. Jadi kayak maksudnya pas ngeliat di layar, kayaknya aku tuh kayak tinggi semampai gitu loh. Pas ketemu lah kecil katanya gitu. Aku nggak bilang kecil loh Kak. Iya, tapi yang lain Cute. banyak yang bilang gitu kayak. Iya, Oh iya. ternyata mungil ya katanya Kawaii kecil. gitu. Ih, kawaii. Cocoknya jadi orang Jepang. Iya, menggemaskan gitu. Terus kayak apa ya? Aku ngelihatnya sih emang aura center JKT sih. Aur-auran gitu ya. Aura-orang tuh apa? Kamu nggak tahu aur-auran tahu kan? Aura-orang tuh apa? Aur-auran Bahasa apa Kak? berantakan disebar gitu Enggak. loh. Oh enggak. Aura center pasti. Iyalah, aku juga kan ngeliat Erika apa namanya baik, terus kayak apa namanya sopan karena kan diem ya, pasti kamu banyak gak enak kan kalau awal-awal kan. Iya. Jadi dia tuh pendiam gitu kan, diem. Oh ya ini Jepang banget ya, sopan santun abis gitu kan anaknya. Tapi bagus lah kayak gitu kan, gak langsung banyak bicara kan, pasti kalau banyak bicara kayak apa sih ini SKSD pasti gitu. Iya, aku dulu diem banget. Gitu guys. Oke, pertanyaan yang kedua. Lagi sibuk ngapain nih sekarang? Oh kalau kemarin kan baru beres konser JKT kan, itu sibuk banget sih. Kayak sebulan terakhir tuh emang kita meeting tiap minggu, terus bahkan kayak seminggu ada yang 2 kali juga. Terus kemarin habis beres konser aku ada ke Gresik juga, jadi moderator. Biasanya seminar gitu kan, jadi narasumber atau jadi moderator. Terus ya biasa lah back office JKT juga. Terus jadi ibu rumah tangga. Oh my god. Kan jadi ibu rumah tangga kayak apa namanya, harus jadi istri solehah juga gitu ya. Terus apalagi ya paling kayak gitulah, bintang tamu atau syuting, iya kolaborasi yang gitu-gitu. Sibuk banget ya Kak sehariannya.
Tapi ya kan ada yang nggak tiap hari juga, ada yang tiap hari. Kalau misalnya lagi padat kadang gitu kan, kayak lagi agak longgar. Wow. Kalau aku sih kesibukannya 2 minggu terakhir ini ya di Indonesia kan Kak. Aku udah lama ke Indonesia, terus kayak nyampe sini aku tiap hari nonstop konten. Iya, nggak apa-apa dong. Nggak apa dong, Nggak apa-apa, seru harus banget. aktif mumpung lagi di sini kan. Iya, tiap hari ketemu orang, ketemu teman lama. Itu ex-member. konten terus atau enggak juga? Sejauh ini sih konten terus sih Kak, kalau ketemu teman gitu. Iya. Terus ketemu keluarga, saudara. Konten nanti ditanyain kan sama netizennya. Iya, kok nggak dikontenin Kak? Iya, betul gitu. kan. Ntar ditagih. Betul. Gitu sih. Kalau di Jepangnya sih kemarin aku kuliah sih Kak, sibuk kuliah. Masih kuliah semester berapa sekarang? Nanti Oktober mau semester 6. Wow, kamu berapa sih umurnya? 22. Ya ampun, seumuran. Iya dong. Seumuran kita ya. Ternyata ya. Aku emang telat sih Kak kuliahnya. Kayak soalnya kan ngulang-ngulang terus kan di Tapi kan Indonesia. kamu pintar, cepet. Nah, Agak lebih sulit ya kalau di sana ya. enggak sih, menurut aku lebih sulit di sini. Masa? Ya nggak tahu kenapa. Gimana ya? Kayak di Jepang lebih santai sih Kak menurut aku kuliah. Ngambilnya emang apa kuliah? Aku ngambil studi Jepang. Oh, studi Jepang, relate lah. Ya, emang cocok sih jurusannya sama Iya, aku iya. sekarang gitu. Itu guys. Next. Nah ini sebenarnya pertanyaan dari aku sih Kak. Oke. Kan Kak Melody kan cantik banget ya, bening banget ya Kak. Masa sih? Tapi ini beneran bening banget Kak. Masa sih? Kayak transparan Kak, aku lihatnya nembus loh ini. Aku pengen tahu skincare rutinnya tuh apa aja sih Kak? Oh, ini orang-orang banyak yang nanyain juga, cuman aku Pasti, kayak kan aku nggak bisa kayak terlalu nge-spill ya deh. Ah. Nggak sih sebenarnya Udah bisik-bisik aja, Kak. aku spill. Cuman aku pasti nggak bisa sebut nggak bisa sebut Produknya kayak gitu. merek Iya. banget gitu. Pokoknya intinya kalau misalnya aku tuh skincare-nya apa? Yang pertama itu tuh udah rezeki aja dapat kulitnya kayak gini. Turunan ya. Turunan. Mama berarti thanks to mama. Thanks to mama gitu. Karena aku tipikal kulitnya yang kering normal tapi kering ke normal. Normal ke kering. Normal tapi cenderung ke kering. Tapi ya pasti kan disesuaikan sama skincare-nya gitu kan. Jadi kayak aku suka pakainya. Sebenarnya aku tuh malas skincarean jujur. Oh iya. Tapi pas semenjak JKT jadi aku mengerti. Tadi aku cuek. Pas semenjak JKT aku mengerti skincare, makeup aku mengerti. Jadi kayak misalnya tipikal kulit aku kering, aku pasti pakai moisturizer. Itu pasti biar lebih lembab karena kulit aku tuh normal ke kering. Jadi pakai moisturizer tiap hari. Terus kalau misalnya keluar rumah diwajibkan pakai sunscreen. Itu wajib ya. Itu karena aku dikasih tahu juga. Tadinya aku juga males, tapi temanku maksudnya yang udah di atas aku gitu kasih tahu sunscreen wajib ya Mel, kalau nggak nanti ada flag katanya gitu. Oh ya itu wajib. Terus kalau misalnya habis mandi biasanya pakai essence apapun, karena kalau misalnya aku rekomendasiin pasti ada yang nggak cocok juga sama kulitnya gitu kan. Jadi essence tapi yang sesuai sama kulit kalian. Jadi kayak kalau misalnya istilahnya miracle water gitu loh, miracle water yang air itu essence. Nah aku suka pakai itu, nggak pernah lewat kalau itu. Jadi aku pakai, terus aku pakainya di tangan. Kan ada yang bilang kayak ke kapas tuh, terus digini-gini. Kalau aku nggak ke tangan, aku tangan tek. Karena kan pasti masih ada sisa tuh. Kalau misalnya dikekapasin kan menyerapnya di kapas dong. Kalau di tangan kan sisanya di tangan, jadi tangan juga ikutan halus gitu. Oh iya benar, Gitu gak mau sih. rugi ya Kak? Betul, kalau aku gitu, jadi di tangan. Jadi pakai essence itu, terus ya pasti yang moisturizer atau kayak eye cream gitu loh. Oh eye cream juga pakai? Eye cream sama wrinkle, neck. Oh neck. Leher. Itu Iya. dibedain yang buat muka sama. Jadi kalau essence karena air aku bisa dari muka ke leher juga. Nah tapi kalau misalnya yang eye cream kan eye cream. Nah kalau yang wrinkle khusus yang buat leher gitu loh. Oh ada khusus buat leher? Ada. Nanti cari-cari aja. Ntar kasih tau dong Kak. Iya. Tapi pakai aja essence-nya juga nggak apa-apa. Karena maksudnya misalnya kalian, aku tuh percaya karena kalau misalnya kita skincare-nya cocok, bagus gitu, pasti kita bisa pakai makeup apapun. Jadi kayak misalnya makeup yang maksudnya affordable banget, misalnya sukanya yang murah, yang nggak apa-apa gitu. Itu karena kulitnya udah bagus gitu. Bahkan no makeup pun bisa ya Kak. Iya, ya udah tinggal pakai sunscreen selesai gitu kan. Paling kalau misalnya ini ya udah pakai alis sama lipstick gitu kan. Karena aku maksudnya selalu ngutamain skincare dibanding makeup. Kalau makeup tuh mungkin aku yang kayak lebih detail tuh kayak base. Kayak base sama bedak gitu. Tapi kalau blush on, yang lain-lain ya aku yang murah tuh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak base tuh karena langsung ke kulit, yang terbaik lah gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu. Wow.
Jadi aku yang jadi belajar. Iya, jadi pokoknya skincare yang harus bagus. Jadi kalian bisa pakai makeup apa aja. Itu guys, skincare penting. Oke, thank you. Next, nah Kamelody kan udah pernah beberapa kali nih ke Jepang, bahkan berpuluh-puluh kali. Yes. Iya. Sejak Ada sih puluhan ada. Wow, kayaknya Kamelody lebih banyak deh bolak-balik Jepang Indonesia daripada aku. Masa? Iya, aku kan paling kayak cuma berapa sih? Tadi kan kerjaan, thanks Iya, to JKT48 juga dong, ya kan? Paspor aku penuh gara-gara JKT48. Aku tuh lebih loh dari 10 kali ke Jepang. Jadi ya gara-gara JKT48. Nah, aku mau tanya dong Kak, kenangan paling indah Kakak di Jepang? Kenangan paling indah. Iya, yang paling berkesan banget di Jepang tuh pas ngapain di sana? Kalau misalnya waktu sama JKT48, jadi pas udah nggak JKT aku pernah ke Jepang juga, kerja gitu. juga pernah. Yaudah, dua-duanya deh, boleh. Dua-duanya ya. Iya. Jadi waktu sama JKT, kenangan terindah itu adalah pokoknya semuanya indah sih. Yang paling seru deh. Yang paling main seru. kesini atau nggak makan ini gitu. Aku suka waktu ke Disneyland, ke Disney Sea itu aku suka banget sih. Udah pernah dua-duanya? Pernah. Cuman karena biasanya kita pasti ada kerjaan, pasti kita tuh baru sore ke Disneyland. Kan sebenarnya kalau Disneyland Disney Sea kan enak ya kalau dari pertama buka, jadi full day itu kan enak. Cuman aku tuh ngerasainnya pas lagi padat aja, jadi pas dari sore sampai ke malam. Tapi pernah kedua-duanya sih. Itu seru banget karena bener-bener apa ya, gede, terus dia ada karnavalnya juga no kaleng-kaleng ya. Kayak princess beneran princess gitu loh. Wah itu kayak emang keren banget, sampai kayak pengen beli souvenirnya, aku suka beli juga. Terus kayak coklat-coklatnya kan souvenirnya bagus-bagus ya, lucu-lucu beli ya juga kayak gitu. Naik banyak ini ke atraksi-atraksinya juga. Naik dong. Tapi tuh nunggunya lama nggak sih? Lama, ada yang lama kalau yang emang favorit ya. Tapi aku pernah kayak dari sore ke malam itu Disney Sea apa Disneyland ya aku lupa. Jadi aku naik yang sepi-sepi aja, tapi yang sepi-sepinya pun bagus gitu. Iya, bagus. Jadi ya udah naik, yang penting kita naik deh. Bahkan kayak agak rintik hujan gerimis tetap naik gitu loh. Karena sayang banget menyanyiakan kita ke Disneyland dan Disney Sea. Tapi bahkan di sana tuh nggak naik apa-apa pun juga seru. Buat foto-foto aja pun udah bagus banget. Iya, kalau yang takut wahana ya, atau jadi sukanya cuma makan belanja ya silahkan juga gitu ya. Seneng banget sih. Iya. Itu kalau yang jalan-jalan ya. Tapi kalau misalnya masalah kerjaan ya, kalau JKT itu yang paling seru waktu pertama kali kesana sih. Karena aku pertama kali kesana langsung, ini aku cerita aja ya, tanpa ditanya Erika aku ceritain. Silakan, Kak. Jadi waktu pas pertama kesana kan waktu pertama kali JKT48 kan kayak aku nggak tahu banget ya, kayak belum mempelajari sepenuhnya kan tentang 48 Group. Terus ternyata saat itu kan maksudnya pas nyampe ke sana terus kita latihan karena buat perform juga gitu kan, bareng sama kakak-kakaknya. Terus kita kan anak bawang, jadi sama anak AKB-nya gitu. Iya, karena kita tuh kan dari pagi sampai malam tuh kita anak bawang, jadi latihan dari paling pagi pulang paling malam. Kita tuh anak bawang. Performnya juga mungkin paling belakang gitu loh. Tapi ada sih yang di depan lah kalau nggak salah, yang pas partnya mungkin JKT48 aku lupa. Karena terlalu sering ya perform JKT, banyak banget kayaknya. Nah terus ada one day semua tuh latihan. Nah aku tuh ternyata ditarik buat syuting bareng sama Special Girls A yang ama Matsui Jurina. Video klipnya ya? Sampai video sekarang klipnya. masih itu aku pernah lihat Kak. Iya, terus aku paling kucel gitu di antara mereka. Enggak loh Kak. Yang ini nggak sih yang ada ngomong kamu siapa gitu ya? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Iya, itu. Ngomong apa? Aku nggak ngerti. Nah itu aku tuh langsung, jadi ada satu hari teman-teman aku yang lain latihan, aku dibawa lah buat latihan syuting itu. Jadi di hari itu latihan, pokoknya dari pagi latihan, terus syuting, terus recording gitu loh. Jadi satu hari terus kayak aku lupa ya recording tipis satu hari, setahu aku tuh satu hari aku lupa. Terus kayak aku tuh bener-bener latihan di tempat gitu loh. Terus kamu tadi kan aku tahu kan, aku cerita aku tuh bukan pintar belajar yang langsung pintar gitu loh. Jadi aku tuh kayak paling tidak pintar gitu di antara semuanya. Terus yang lain kan kayak senior kan, kayak mungkin udah banyak yang udah lama di AKB-nya gitu kan, ada yang baru tapi dia pintar, aku nggak sepintar mereka. Jadi latihan, terus aku jadi double center kan pressure banget ya. So kayak belum tahu apa-apa, terus aku langsung latihan, terus aku langsung jadi center, terus bareng sama Matsui Jurina. Kan sebenarnya itu kayak kesempatan emas ya, tapi aku kayak minder gitu loh. Ya Allah, aku kok bego banget nih belajarnya. Wah itu kayak sedih banget sih, sampai ada staff yang nemenin aku, Mel semangat ya gitu, sampai dia nazar pokoknya kalau kamu bagus aku gini apa yang gitu. Iya oke Kak, aku bilang. Mungkin dia biar nyemangatin aku juga gitu kan. Ya udah, tapi ya seada-adanya sih. Tapi aku ya pasti udah berusaha semaksimal mungkin lah. Tapi di situ aku banyak belajar karena waktu itu pas lagi syuting
apa namanya, pas lagi syuting mereka tuh baik banget, jadi kayak mereka tuh kayak ke aku adek banget gitu loh. Melody-chan, mereka tuh beneran se-excited gitu menyambut orang gitu. Terus nggak kelihatan kayak itu siapa, kok baru datang di center, nggak gitu loh. Jadi mereka support banget, oh Melody dari Jakarta gitu kan. Itu member-membernya, karena kan itu ada kayak apa namanya, pentolan dari masing-masing grup gitu kan, dari 48-nya. Ada yang dari NMB juga, ada yang dari AKB. Kebetulan si senternya tuh jurinya dari SK48 kan. Ya udah, terus kayak mereka welcome banget sama aku. Terus ada juga satu waktu itu aku belajar banget sih. Jadi ada yang sakit, si Mazaki, paru tuh sakit, demam tinggi banget, tapi dia tetap syuting gitu loh. Jadi itu kayak aku belajar sih di situ kayak, oh ternyata jadi idol group tuh, jadi seorang idola, apalagi member idol group tuh seberat itu ya, dan setanggung jawab itu gitu. Jadi makanya pas aku di JKT itu kayak tahu gitu loh, oh ternyata emang harus gini-gini. Karena aku juga ngeliat, oh iya waktu itu juga aku inget waktu syuting dia sakit tapi tetap perform gitu loh, tetap maksudnya syuting. Padahal dia demam tinggi sampai yang diselimutin. Itu bener-bener sakit, totally sakit, demam tinggi. Tapi pas lagi take, dia take. Itu keren banget sih. Jadi aku belajar banget gitu. Jadi waktu di JKT kan kita juga diajarin, pokoknya kalau misalnya emang kalian sakit, ya kalian ya tetap maksudnya jaga kesehatan, harus jaga kesehatan karena kalian punya tanggung jawab yang tinggi gitu loh. Jadi kayak ada waktu zaman aku kebanyakan dulu tuh pada sakit tapi tetap perform juga gitu. Mungkin karena anak-anaknya juga tahu gitu, kayak nggak mau diganti orang. Mungkin pasti kan tiap orang punya ambisi dong, dan itu bagus gitu kan untuk seorang member idol group tuh. Terus jadi kayak kita tuh banyak yang suka kayak sakit, terus kayak habis dari IGD di infus, terus besoknya perform atau malamnya perform kayak gitu tuh. Cuman kita memang nggak share aja gitu. Aku juga akan sebutin juga membernya siapa-siapa aja, cuman memang banyak juga yang seperti itu gitu. Karena mungkin itu saking sayangnya dan saking bertanggung jawabnya seorang member menjalankan sebagai idola gitu. Dan aku juga kayak belajar, oh iya ternyata di Jepang tuh se-effort itu loh, kayak maksudnya mereka tumbang sakit tetap aja syuting gitu. Jadi mereka aja bisa, kenapa kita enggak gitu. Banyak ya Kak kenangannya di Jepang, tapi emang yang paling berkesan itu yang selama Kakak jadi masih member aktif JKT. Betul. Ke Jepang itu. Dan yang waktu pas aku nggak jadi member juga aku pernah ke Kyoto, karena dari dulu aku pernah pengen, kan biasa Tokyo terus kan. Iya. Terus paling Osaka pernah, karena pernah ke Okayama, terus Hokkaido juga pernah. Terus ke Kyoto tuh pengen banget karena katanya kotanya indah banget. Iya, Jepang banget. Alhamdulillah tuh waktu ada kerjaan, waktu aku Jepang tuh TV kan ya. Boleh nggak sih disebut? Sebut apa? Waktu aku Jepang itu kan TV. Enggak, jangan deh. Oh jangan. Iya, jadi waktu itu ada kerjaan TV tuh. Nah, terus kebetulan karena aku belum pernah ke Kyoto. Nah, ternyata ini ke Kyoto, terus aku seneng banget gitu, dan aku benar-benar menikmati Kyoto. Karena ini kerjaan aku sebagai Jepang ASEAN on food and agriculture gitu loh. Karena kan anak pertanian nih. Terus ada kerjaan ke sana, terus benar-benar ke pertaniannya, terus di Kyoto. Wah, itu bagus banget sih. Itu kayak menurut aku, oh ternyata emang Kyoto seindah itu. Tapi memang bukan untuk kayak misalnya anak-anak muda yang pengen ke Jepang pasti Tokyo dong milihnya. Iya, tapi kalau Kyoto tuh kayak emang yang mau menikmati keindahan dan ketradisionalan. Mungkin itu kalau di Indonesia kayak Jogja, kayak Bali gitu kan. Nah ini Kyoto gitu loh. Kyoto tuh wah bener-bener indah, dan aku baru cobain itu soba kuah. Tapi kuahnya green tea. Kamu pernah coba nggak? Belum ya? Nah coba deh kamu kalau ke Kyoto, itu enak banget. Ada. Kemarin aku nyobain ramen tapi dia green tea. Kalau di Jakarta tapi oh iya bukan di keluar. Jepang ya? Enggak. Ternyata ada ya guys. Ada di Kyoto kan di Kyoto kali ya. Karena Kyoto kan terkenal green tea juga kan. Iya, betul. Nah di situ ada soba, terus kuahnya green tea, dan emang enak banget. Aku udah kayak enak nggak ya? Tapi kan ini khas ini gitu ya. Aku tuh orangnya suka coba-coba gitu kan, kayak tapi Jepang pasti enak gitu kan. Ternyata enak loh soba green tea itu. Jadi aku nyobain, wah enak banget, kayak aku nggak nyesel. Wah enak, aku bilang gitu. Unik ya makanan. Jadi banyak lah pokoknya yang di Jepang yang paling berkesan gitu, pas jadi member, pas nggak jadi member, terus pas lagi ke wisatanya gitu. Itu aku banyak banget sih yang aku inget gitu. Bahkan saking banyaknya mungkin aku juga ada yang lupa, mungkin momen-momen yang dimana mungkin sebenarnya menurut aku itu berharga banget. Main ke Jepang lagi Kak? Pasti dong, Iya mau dong. banget. Untuk liburan, karena biasanya
kerja ya, Iya, kerja. Iya paling kalau liburan mungkin kayak habis kerja libur kan, kayak nikmatin kayak mungkin setengah hari atau 1 hari. Kalau ini pengen full day for holiday gitu. Nanti acak-acak aku. Siap, kamu jadi tour guide ya? Boleh dong. Gratis dong tapi. Iya Nice. dong. Nanti aku traktir makan deh yang paling enak. Aduh, ya ampun. Ditunggu ya guys, kalau kamu lagi ke Jepang kita nonton lagi. Oke, mau tau dong awal daftar JKT48 itu gimana? Kenapa kakak pengen daftar JKT? Jadi awalnya dulu kan masih Gen 1, terus kan mungkin dari timnya tuh masih ada scouting gitu kan. Jadi aku kan orang Bandung, nah ada tim dari JKT48 ke Bandung. Nah ternyata yang ikutan duluan itu Friska bukan aku. Oh gitu. Karena ke sekolahnya Friska, ini mau daftar gitu kan. Kayak ternyata si Friska bilang, kata tim dari JKT nanya ke Friska, kamu punya adik nggak gitu kan? Punya tapi kakak. Terus akhirnya aku ikutan gara-gara Friska. Oh gitu. Iya. Terus sampai orang yang tim JKT juga datang ke rumah gitu ngasih tahu, terus kayak pendaftaran gitu kan. Ya udahlah isi, terus kayak akhirnya ikutan interview ikutan audisi interview di Jakarta. Ya udah akhirnya ikutan, terus karantina gitu kan. Kita selama sebulan ya apa 2 bulan aku lupa, kayak sebulanan lah. Kita karantina bolak-balik Jakarta Bandung buat audisi, terus akhirnya final audisi lolos deh gitu. Jadi awalnya sebenarnya dari Friska. Tapi kalau Friska saat itu emang udah kayak ini ya kak, kayak udah muncul di iklan atau apa, jadi model? Belum. Sama sekali nggak ada. Belum, dia anak SMA, aku anak kuliah. Nggak ada. Nggak ada. Kalau justru aku yang pernah casting kayak gitu pernah, tapi kayak maksudnya dulu lah gitu. Terus nggak yang terkenal gitu, orang-orang yang nggak tahu lah, biasa aja. Aku nggak tahu. Iya pas di JKT barulah. Tapi tipis-tipis ya, bukan yang talent banget, cuman sekali-kali aja lah. Oke, terima kasih. Oke, kalau ini aku agak malu sih nanyanya. Tadi ada follower yang nanya gini, menurut Teh Melody dulu Erika gimana di JKT? Kalau Erika ambisius sih. Ambisius. Jadi setelah pendiam gitu kan, dia kan sopan banget gitu ya. Ternyata kalau jadi member ambisius, dan itu menurut aku bagus. Selama maksudnya ambisiusnya tidak merugikan orang lain ya. Jadi kamu maksudnya keep in your way gitu, tapi in positive vibes aja gitu, nggak apa-apa gitu loh. Karena kan rata-rata emang orang Jepang ambisius ya. Iya nggak sih? Iya. Emang dia aja harus melakukan yang terbaik dan harus dapetin yang terbaik, bener nggak? Iya, bener. Nah jadi emang Erika tuh orangnya tipikalnya ambisius, kelihatan sih. Kayak dia tuh kalau kamu belajar ini mau gitu. Terus kalau perform mau gitu loh. Pokoknya mau deh. Jadi emang gak malas-malasan gitu. Jadi emang kelihatan ambisius, dan itu bagus sih menurut aku. Walaupun kadang mungkin ada yang kalau diantara yang lain kayak ih apa sih, pasti ada yang gitu kan. Kalau cewek-cewek apalagi, cuman kalau menurut aku, apalagi aku kan di situ udah dewasa banget ya. Maksudnya jarak umurnya dibanding yang lain kan jauh ya. Jadi kayak ngelihatnya aku senang aja kalau ada yang kayak gitu gitu. Aku senang kalau ada yang ambisius, ada drama gitu. Aku tuh suka. Aku senang aja karena maksudnya ih seru nih. Karena kalau nggak ada drama nggak seru gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada yang berantem, wow apa nih yang berantem misalnya gitu kan. Tapi kan kita kalau berantem gitu atau ada apa kan keep internal aja kan. Jadi ya udah, fans tuh mungkin misalnya nggak tahu gitu yang di dalam kayak gimana. Padahal mah wah ada apa. Ya sebenarnya aku dulu emang semangat banget sih. Kelihatan Ya kak. Kelihatan. Apalagi untungnya kamu pintar juga kalau belajar gitu loh. Coba kamu kayak nggak terlalu gitu, pasti udah kayak iya apa sih pengen perform tapi belum bagus, pasti banyak yang gitu. Tapi kalau sekarang enggak lah. Kalau waktu itu enggak, karena dia juga ambisius, terus dianya juga tunjukin gitu kalau iya nih aku bisa perform gitu kan. Tapi kamu nggak ini kan, maksudnya kayak selama setahun kan emang kamu juga nggak mau sia-sia dong. Iya. Sebenarnya kamu dalam setahun itu tahu nggak sih kalau kamu tuh bakalan nggak lama di JKT? Nggak tahu. Tadi nggak tahu. Iya, aku emang rencana mau lama kan sampai lulus kuliah rencananya kan di Indonesia, dan pengen lanjut JKT juga di sini gitu. Tapi berarti sebenarnya pas graduate kamu sedih ya? aku sedih dong. Sedih banget aku ya? nangis kak. Ya ampun, aku tuh masih pengen jadi member. Kayak emang udah dari dulu kan pengen. Sebenarnya aku tuh dari SD, dari awal JKT kebentuk tuh pengen banget. Emang SD JKT kebentuk kamu? Iya, SD kelas 6 2011 Ya kan. ampun, kamu kelas 6, aku semester 5 guys. Oh my god. Kelas 6 kayak. Tapi kita kayak seumuran kok, Iya 22 dong. tahun. Iya, dari dulu tuh pengen banget, tapi kan aku sekolahnya di Jepang, jadi nggak bisa ikut. Aku sampai kepikiran pengen daftar AKB48 juga. Tapi nggak ikut kalau Nggak AKB. ikut. Kenapa? Soalnya aku mikirnya kalau aku masuk AKB, aku bakal disuruh pakai bikini.
Oh oke. Iya, jadi kan nggak mau kan. Iya. Kan kalau grup Jepang kan kayak gitu biasa ya. Iya, betul, Kalau aku kan nggak bisa ya kayak gitu, jadi mending aku pengennya JKT. Dan aku ngerasa kayak JKT itu apa ya, pas banget buat aku gitu, dimana aku kan half Jepang Indonesia kan, JKT kan juga kayak half Jepang Indonesia kan. Jadi kayak yang udah cocok banget deh gitu. Terus culture-nya juga mungkin lebih cocok ya kalau masalah kayak fashion atau apapun gitu kan. Benar banget. Makanya aku dulu pengen banget, tapi ya belum ada timing yang pas aja sih, karena aku sekolah di sana. Kayak pas kuliah di Indonesia aku kayak selalu menunggu kapan ya audisi dibuka gitu. Itu kamu kenapa bisa kuliah di Indonesia? Emang kamu pengen kuliah atau pas lagi misalnya papa mama dinas di sini atau gimana? Enggak, aku emang jadi gini Kak, aku tuh dulu kan nggak boleh lanjut Gen 4 karena SMA kan. Terus belum lulus gitu ya. Aku bilang kalau kamu udah kuliah boleh gitu. Iya boleh ikut JKT, bebas lah gitu. Makanya aku milih mau kuliah di Indonesia karena aku pengen masuk JKT. Oh wow, keren banget ya. Keren. Segitunya Kak. Iya, jadi aku sengaja kuliah di Indonesia, emang udah direncanakan semuanya, tinggal nunggu timing audisi dibuka aja. Dan pas banget pas audisi dibuka tuh aku udah 19 tahun. Itu kan maksimal 19 kan. Jadi 18 tapi menuju 19 masih nggak apa-apa. Iya, 18 ya. Iya 18. Iya. Jadi kan itu audisi dibuka Oktober awal kalau nggak salah ya. Nah aku tuh Oktober pertengahan kan mau 19 gitu. Iya. Jadi kayak masih ini boleh lah, gitu. boleh lah gitu kan. Aku juga masuk umur 19 kok. Oh iya. Iya, jadinya kayak udah yang chance terakhir aku gitu buat masuk JKT. Untungnya keterima. Makasih loh Kak. Nama aku dipanggil paling terakhir sama Kak Melody. Masa? Iya. Itu terus kamu deg-degan deh? Iya, aku deg-degan karena takut nggak keterima gitu. Iya, aku paling terakhir banget, aku ingat banget. Kok nggak dipanggil? Nggak tahu ya, entah aku merencanakan itu entah enggak, aku juga lupa sih. Tapi tadinya deg-degan dong kalau dipanggil terakhir kayak ya gue nggak keterima gitu. Kayak aku nangis sih pas nama aku dipanggil. Seru tapi ya kalau inget-inget dulu ya. Kayak maksudnya kan dreams come true gitu nggak sih, ya kan? Karena aku pengen banget. Soalnya Rika kelihatan banget waktu latihan pun. Ya ampun, aku bilang semangat banget. Bajunya proper buat latihan. Terus dia belajar, dia pokoknya kayak member deh. Pokoknya nyaru banget. Kayak pas aku lihat, ya ampun Erika kayak member, kayak yang masih kemarin member. Itu? Iya. Sumpah, kayak masih member aku bilang kan. Ya ampun. Jadi malu aku. Oke deh Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Kan kemarin kita habis konser 10th anniversary JKT48 nih. Gimana nih perasaannya setelah selesai konser? Kayak kesannya gimana? Oh lega sih, aku seneng banget. Kayak maksudnya lega. Kan aku sebagai staff juga maksudnya sama yang lain kayak berusaha semaksimal mungkin ya. Kita meeting, soalnya pernah meeting kita tuh dari siang sampai hampir tengah malam gitu loh. Wah, jadi kayak aku baru ngerasain ternyata meeting selama itu tuh ngantuk banget. Aku sampai pulang tuh kayak untung aku naik taksi. Oh, meetingnya offline? Kirain online. Enggak, offline. Ampun. Terus kayak maksudnya, aduh capek sampai istirahat, silakan makan kayak setengah jam apa sejam gitu kan. Balik lagi kita meeting lagi, terus kayak ya ampun itu dari jam berapa ya? Jam 1 apa jam 2 sampai jam 11 sampai setengah 12 aku lupa. Itu lama banget. Itu meeting terlama aku kayak wow, aku bilang gitu ya. Jadi pas udah beres konser tuh itu lega banget sih, kayak lega wow gitu. Terus banyak yang happy juga, selain maksudnya member happy, fansnya juga happy gitu kan, ex-member happy juga gitu kan. Dan kitanya lega, kitanya juga jadi happy juga gitu karena semuanya happy. Sukses banget sih Kak emang konser. Iya, alhamdulillah gitu, kayak apalagi bisa ada ex-member gitu surprise kan. Banget ya dari itu ya. Gen 1 sampai Gen 10 gitu. Jadi on stage ada sekitar 120 ya, 122 member. Terbanyak gitu kan. nggak sih? Rekor terbanyak gak sih, Kak? sih, jadi kayak AKB48 iya, gitu bener. kan. Makanya aku kan selama ini kayak misalnya perform ya udah kan JKT aja. Nah terus kayak dulu kan pernah perform sama AKB48 di mana kayak apa namanya performnya tuh banyak, membernya banyak ya. Terus kita anak bawang kan, ternyata ngalamin gitu yang namanya konser ratusan orang ada di stage tuh pas konser 10th anniversary. Kayaknya jarang-jarang deh Kak. Iya. Di Indonesia grup mana sih yang sampai ratusan? Iya yang betul. Bisa konser? Dan maksudnya yang orang juga kayak wow ada ratusan dan seneng gitu loh, nggak yang oh ini mau tawuran atau udah nggak gitu loh. Jadi kayak mungkin mereka menanti-nantikan juga konser itu. Dan benar kan pasti ada fansnya dari Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan pasti ada. Terus kayak pas kebenaran mungkin 10 tahun mereka datang gitu kan. Kan itu surprise juga kan, kita nggak announce kalau misalnya ada ex-member datang kan. Dan ex-member juga kan nggak ngebocorin gitu kan, nggak bilang gitu. Terus akhirnya mereka datang karena acara ulang tahun yang ke-10 gitu kan. Taunya semua ex-member yang ada kan, pasti fansnya senang banget sih.
itu kayak lega. Terus semua baju-baju kita dari dipajang. Iya, lucu banget kan, dari banget. 2011 sampai sekarang tuh baju-baju dipajang jadi background stage gitu loh. Gemes banget sih. Itu lega. Kalau kamu gimana perasaannya ikut konser? Kalau aku kesannya senang dan terharu sih yang lebih besarnya. Kayak pas aku berdiri di stage itu ngelihat orang-orang megang lightstick ya kak. Mungkin kalau dari Kamelody mungkin itu stage, emang ada stage lain yang lebih besar ya kak. Yeah. Kalau dari teman segenerasi aku kalau nggak salah itu bilangnya dia belum pernah ngalamin stage segede itu gitu. Jadi Panjang sih. iya panjang kan. Terus kayak berdiri di atas stage lihat orang-orang megang lightstick tuh kayak terharu. Aku langsung flashback masa-masa aku masih member. Aku flashback pas di teater gitu-gitu. Terus yang aku pengen nangis loh kak pas awal-awal bawain Hero itu kayak yang Wow. iya langsung yang kayak oh my god ini momen ini bisa kembali lagi gitu. Apalagi kan mungkin ada hasrat kamu yang belum puas gitu selama jadi member, ya nggak sih? Iya. Jadi pas kayak balik lagi tuh kayak seneng banget iya, gitu ya. seneng banget. Terus juga tampilnya kan ada yang per generasi kan kak, kayak bangga aja gitu bisa apa ya, bisa ngumpul lagi Sama teman-teman segenerasi. Nggak nyangka aja gitu bisa ketemu member yang lainnya gitu kan. Ya gitu sih kak, kayak terharu aja gitu. Yang paling seru apa waktu selama konser? Yang paling seru yang pasti selama di atas stage. Apalagi yang Gen 6 atau yang all member? Lebih yang Gen all 6 member dong? sih. Oh, yang member Iya, justru. soalnya kalau yang Gen 6 emang Gen 6 juga seru banget pastinya. Tapi apa ya, lagunya kan aku belum pernah bawain ya kak. Oh, lagu apa sih? Kimi Niji. Oh, Kimi Niji Gitu, kalau jadinya, Tayo ya? aku tuh masih kayak yang grogi, kayak yang stage perform sambil mikir. Tapi pinter kok belajarnya. Iya. Mungkin karena happy ya kayak Iya, semangat karena ya. happy gitu. Aku kayak sambil mikir, jadi nggak yang bener-bener bisa nikmatin 100% gitu. Kayak masih takut salah, masih kayak ya ingat-ingat lirik gitu kan. Kalau yang Happy Rotation sama Aita Kata kan kayak bener-bener udah sering bawain juga dulunya. Terus Jadi kayak dipanggil juga kan generasi 6 terus Iya, gitu kan. terus kayak nostalgia banget sih lagunya dan bareng-bareng banget kan. Iya. Jadinya aku paling seneng pas awal-awal dan itu kan kayak bener-bener paling awal kan, setelah overture buka korden langsung surprise, Iya. langsung hai muncul kayak Iya. yang ngena banget gitu, kayak dor gitu. Iya. Jadi yang itu aku paling berkesan sebenarnya pemandangan dari stage. Dan itu juga mungkin karena konsernya 10 tahun, terus kayak udah lama gak konser juga kan JKT, udah yang datang banyak, terus lautan lightstick juga, itu seru banget sih. Karena aku jadi penonton kan. Oh iya. Kan aku performanya pas acara Gaby aja, jadi pas aku nonton tuh ya tuh emang seru banget sih, bagus banget. Iya, makanya seru banget deh. Kayak gak bakal terlupakan sih kak. Iya. Momen terindah. Selama jadi member, ex-member gitu ya. Iya, kayak iya kenangan terindah aku sama JKT48 kayaknya. Berarti bener dong pas aku ketemu kamu, Erika masih kayak member ya, aku bilang gitu. Sebenarnya masih pengen jadi member kan, aku bilang gitu kan. Dong. Aku tanya loh sama dia, sebenarnya kamu masih pengen kan saat itu jadi member? Aku bilang, iya nggak ya? Oh iya sih, kata dia gitu. Malu-malu, iya masih pengen sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, makasih banget aku udah dikasih kesempatan. Iya. Dan maksudnya kamu juga pas selama jadi member juga kan kamu manfaatkan itu dengan baik, ya kan? Pas ada invitation juga kan semangat banget kan? Oke, mungkin sampai sini dulu ya kak ngobrol-ngobrol Iya, kita. Sudah sayang sangat banget. panjang. Karena waktunya terbatas, nanti kalian bosen kalau sampai 1 jam kan ya. Nanti kita lanjut lagi kalau Kamelody main ke Jepang ya. Oke, atau Erika datang ke sini lagi. Iya, kita adain next seasonnya. Oke. Kalau gitu kita tutup videonya sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Kamelody. Arigato gozaimasu. Arigato. Ya, bentar lagi pulang. Minggu depan aku pulang. Iya, nikmatin, enjoy di Jakarta. Thank you kak. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa follow sosial medianya Kamelody. Thank you semuanya. See you next Bye-bye. video. Bye bye. Yeah. Oh my god. Dadah.